Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kali ini untuk soal yang nomor 2-nya ya. Berapa persenkah sumbangan pendapatan terhadap naik turunnya variasi pengeluaran konsumsi rumah tangga kalau variabel X adalah pendapatan, variabel Y adalah pengeluaran konsumsi rumah tangganya. Sekarang kita akan hitung koefisien korelasi menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang ini dulu ya, rumus yang ini. Oke, seperti biasa kita buat dulu tabel untuk menghitungnya. Oke, cara yang pertama dulu. Kalian sediakan tabel seperti ini dulu ya. Lalu yang pertama kali dilakukan adalah mencari jumlah atau sigma dari X. Oke, kemudian seperti itu. Oke, lalu soalnya di sini seperti ini ya. Baik, sekarang kita akan mencari rata-rata. Oke, mencari X bar. Cari X bar, kita cari dulu N-nya. N-nya berapa sih? N-nya adalah N adalah 8. Oke. N adalah 8, berarti X-nya, X bar-nya adalah 413 dibagi 8. Y bar dibagi sigma Y dibagi N. Seperti itu ya. Kemudian kita cari nilai X kecilnya. Mencari nilai X kecil adalah X dikurang X bar. Oke. Jangan lupa X barnya kita pakai tanda itu. Oke. Kemudian untuk yang Y kecil juga sama. Nilai Y dikurangi dengan Y bar. Baik, agar bisa ditarik ke bawah, tidak berubah-ubah angkanya, kita lakukan hal seperti ini dulu. X kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Seperti ini, kemudian Y kecilnya dikuadratkan juga. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung X dikalikan dengan Y. X kecil dikalikan dengan Y kecil. Hasilnya adalah seperti itu. Oke. Kemudian kalau sudah begini, kalian tidak perlu repot-repot ya. Kita bisa menarik semuanya secara bersamaan. Sebentar ya. Oke. Kalau sudah begini, kita bisa tarik semuanya. Sampai sini. Oke, ini nggak usah. Ini kan kita nggak perlu ini. Ups, ini juga kita nggak perlu. Seperti ini ya nilainya ya. Oke. Sesudah kita dapatkan semua, maka kita bisa memasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. 2341 2341,5 dibagi akar X kuadrat 3867,88. Ini yang akar Y kuadratnya adalah 1462. Seperti itu ya. Oke, kita hitung dulu. Bentar, ini yang geser. Kita hitung dulu ya. Ini dibagi akar dari ini dikalikan akar dari. Oke, berapa hasilnya ya? Kita coba dulu. Oke, itu ya.
ini adalah koefisien korelasi dari variabel X dan Y ini. Oke. Nah, Ibu sudah bahas juga nilai KP ya. Ini adalah nilai R. Nilai R. Koefisien korelasinya. Kalau KP-nya berapa sih? KP, koefisien penentuan itu adalah tinggal R dikuadratkan saja. Nilai KP-nya adalah ini dikuadratkan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah, nah, jadi nilainya ini dikalikan oke. Ini ya hasilnya ya. 0,9. Oke, sebentar. Kali 100 aja. Nah, jadi 96% ya. Nilainya adalah 96%. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, sama sih mirip ya. Oke, kita bisa ambil kesimpulan adalah 96% variabel X ya, bahwa variabel X itu apa? Pendapatan berpengaruh kepada pengeluaran rumah tangga sebanyak 96%. Artinya apa? Semakin besar pendapatan suatu rumah tangga, maka semakin besar pula pengeluarannya. Sekian persennya berapa Bu yang sisanya? Sisanya adalah, kita coba ini. Nah, 3,05% sisanya adalah faktor lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya bisa disimpan untuk menabung gitu ya. Jadi ini adalah untuk yang faktor lainnya di luar nilai koefisien penentuan dari kedua variabel ini. Variabel X yaitu pendapatan suatu rumah tangga, variabel Y itu adalah pengeluaran dari rumah tangga. Seperti itu. Oke. Ini kita kasih warna dulu. Bagaimana cara mengerjakan yang kedua? Yang kedua adalah sama saja, kita gunakan rumus yang kedua, tetapi di sini kita tidak menggunakan nilai rata-rata. Ya, tidak menggunakan nilai rata-rata, langsung saja. Untuk langsung begini berarti kita hanya gunakan, kita jumlahkan dulu ya. Jumlahkan dulu. Kemudian kita hitung X. Nah, kalau ini kan semua X besar, tidak ada X kecil. Kita hitung dulu nilai X kuadratnya. Kita hitung dulu nilai Y kuadratnya. Kita hitung nilai X kali Y. Oke, seperti ini ya. Sip. Oke, kalau sudah semua, maka kita hitung, kita masukkan dulu aja ke rumusnya ya. N-nya berapa? N-nya berapa tadi yang di atas? N-nya 8. Oke. Berarti ini N, maaf, 8 dikali berapa? 8 dikali XY 17416. 17416. Kemudian apa lagi di sini? Ini dikalikan. Kemudian salah. Yang ini ya. Kemudian dengan 413 dikalikan dengan 292. Nah, untuk yang ini lakukan dulu apa? 8 dikalikan
25189 25189, kemudian kurung tutup dulu, dikurangi lagi, kurung buka dulu, 413 413. Ini kuadrat ya, kuadrat. Bentar, yang kelewat ini. Untuk rumus yang ini kita tambahkan ini kuadrat. Dikali dirinya sendiri aja dulu lah kalau di sini biar gampang. 4130 4130. Oke, kemudian 8 dikali Y kuadrat. Y kuadrat adalah 12120 12120, lalu dikurangi Y nya berapa? 292 dikali 292. Oke, itu hasilnya ya. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung menggunakan Excelnya. Sip. Di sini saja. Oke, yang mana dulu? 8 dulu ya. 8. Kok ke situ? Kita taruh dulu di sini deh. Bentar. Kita tulis aja dulu di sini 8. Maaf. Tulis dulu di sini 8 ya. Oke. 8 dikalikan dengan X ya. Jangan lupa kurung buka kurung tutup ya, karena ini ngefek sekali kalau nggak ada kurung buka kurung tutup ini. Hitungannya teh suka jadi salah. X dikali Y. Kemudian dibagi square root 8 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi X di pangkat 2. Kemudian ditutup dulu, lalu dikalikan lagi dengan akar dari N dikali Y kuadrat, mana kali dikali Y kuadrat dikurangi dengan Y. Oke, sebentar ya, Ibu hitung dulu kurung tutup kurung bukanya dulu. Kurung tutup kurung buka ini ngefek sekali deh kalau ngerjain teh. Sebentar ya, Ibu cek dulu ya. Ini sudah, di sini sudah, sini sudah. Oke, ini kurang sekali. Kemudian ini harus ditutup di sini, coba di sini sekali. Ini kurung, oke, ini ke sini. Ini harus ditutup karena buat yang akar yang pertama kali. Kemudian ini sini sekali. Lalu ini ada di sini. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar sama. Oke, ini hasilnya ya. Hasil dari penghitungan koefisien korelasi Pearson dengan cara yang kedua, tidak menggunakan X bar ya. Jadi sama hasilnya. Cara yang pertama dengan cara yang kedua hasilnya harus sama.
Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.